Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Amr Melati dan di sini saya akan mempresentasikan di tugas mata kuliah yaitu pengukuran dan evaluasi TI. Yang mana di sini saya akan mereview suatu jurnal atau artikel yang telah saya pilih dan saya jadikan di tugas saya. Oke, kita langsung saja untuk mereviewnya. Nah, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah mata kuliah pengukuran dan evaluasi TI, yang mana di sini tugas saya adalah mereview artikel yang telah saya pilih dengan judul Evaluasi Infrastruktur TI menggunakan framework COBIT 4.1, yang mana studi kasusnya yaitu Sistem Informasi Ujian Online Universitas Y. Dan artikel atau jurnal ini adalah milik Pak Dwiyono Aryadi. Kita lanjut untuk mereview artikel dari beliau. Ya, tata kelola TI atau IT governance memungkinkan perusahaan untuk mengambil keuntungan penuh dari informasi yang dimilikinya, sehingga memaksimalkan keuntungan, memanfaatkan peluang, dan mendapat keuntungan kompetitif. Kerangka kerja juga bisa membantu mengawasi dan meningkatkan kegiatan-kegiatan TI untuk meningkatkan nilai bisnis dan mengurangi resiko. Kerangka kerja yang akan penulis gunakan, yang mana penulis ini adalah Pak Dwiyono, yaitu COBIT. Karena selain COBIT telah diterima sebagai standar internasional, COBIT juga menfokuskan kepada bisnis dan menyelaraskan dengan tujuan IT serta organisasi. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa penggunaan sarana TI sebagai pendukung tercapainya suatu tujuan visi dan misi universitas itu perlu dievaluasi sehingga bisa terbukti. Salah satunya yaitu dengan adanya pengukuran yang berkala. Nah, dari penelitian yang dilakukan oleh Pak Dwiyono ini juga melihatkan bahwa audit infrastruktur TI pada sistem informasi ujian online Fakultas Teknik merupakan bentuk pengukuran tingkat kematangan TI yang bertujuan mengidentifikasi sedini mungkin resiko agar proses bisnis Fakultas Teknik tidak terganggu. Oleh karena itu, dalam melakukan audit infrastruktur TI ini menggunakan framework COBIT 4.1 atau 4.1 yang mana terfokus pada subdomain proses AI3 dan AI5. Kita lanjut. Nah, di sini aktivitas teknologi informasi pada COBIT didefinisikan ke dalam 4 domain, yaitu yang pertama ada Plan dan Organism atau PO, yang kedua ada Acquire and Implement, ada AI, kemudian ada Deliver and Support atau DS, dan yang terakhir adalah Monitor and Evaluate atau MI. Selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Pak Dwiyono yaitu untuk mengevaluasi struktur TI pada SIUJO, yaitu Sistem Informasi Ujian Online, dengan cara melakukan audit untuk mengetahui kondisi saat ini, serta kondisi harapan. Dengan demikian, akan diketahui gap yang akan dijadikan pedoman untuk memberikan rekomendasi kepada pihak manajemen IT. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yang mana dari metode ini data akan dikumpulkan, kemudian diolah, serta dianalisa, sehingga akan diperolehlah nilai maturity level sesuai domain yang akan digunakan. Adapun fokusan penelitian berdasarkan objek permasalahan yang terjadi, maka penelitian ini menggunakan dan difokuskan pada domain AI.
Sedangkan subdomain yang detail membahas infrastruktur TI adalah AI3 atau Acquire and Maintain Technology Infrastructure dan AI5 yaitu Prosure IT Research. Dan berikut adalah gambar dari proses yang akan dilakukannya suatu penelitian, yang mana dalam algoritma ini telah tertulis mulai hingga selesainya penelitian ini. Berikut adalah penjelasan dari kerangka algoritma tadi. Yaitu yang pertama, setelah menentukan tujuan dan permasalahan, maka penelitian didahului dengan tinjauan kepustakaan yang terdiri dari menelaah dokumen dan studi literatur lainnya yang berkenaan dengan teori-teori yang terkait dengan permasalahan penelitian yang menggunakan framework COBIT. Kemudian yang kedua, pemilihan model evaluasi TI yang digunakan adalah COBIT 4.1 atau 4.1. Penelitian ini dilakukan pada domain AI pada proses AI3 dan AI5. Untuk yang ketiga yaitu pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner kepada responden sesuai tabel RACI. Yang keempat, setelah dilakukan pengumpulan data dari responden tersebut, maka akan dilakukan analisis data. Yang mana analisis ini akan terdiri dari analisis tingkat kematangan saat ini dan analisis tingkat kematangan yang diharapkan. Selanjutnya, yang kelima yaitu analisa tingkat kesenjangan. GAP diperoleh dari perbandingan secara umum tingkat kematangan yang diharapkan dengan tingkat kematangan saat ini. Dan yang terakhir yaitu rekomendasi tindakan perbaikan dilakukan untuk mengurangi gap pada atribut tingkat kematangan. Dari hasil kesenjangan, gap tersebut akan digunakan sebagai dasar dilakukan rekomendasi perbaikan terhadap proses yang belum sesuai dengan kematangan yang diharapkan. Jadi diharapkan dengan selesainya pengumpulan data dan analisis data ini akan diperoleh pilihan yang pas untuk rekomendasi perbaikan terhadap proses yang belum sesuai kematangan dan yang diharapkan. Berikut adalah rekapitulasi kuesioner responden untuk AI3 dan AI5. Selanjutnya, ini adalah pembahasan terkait tabel kuesioner responden tadi, yang mana penyediaan infrastruktur TI pendukung SIUJO atau Sistem Informasi Ujian Online bersifat mendadak. Jika sangat penting baru dilakukan, tidak direncanakan sejak awal tahun anggaran. Manajemen sudah mulai menyadari pentingnya membangun infrastruktur TI untuk mendukung proses bisnis kegiatan fakultas, terutama SIUJO, Sistem Informasi Ujian Online. Karena belum adanya staf kasus yang menangani SIUJO ini, maka pembinaan sangat kurang dilakukan. AI5 penggunaan sumber daya TI. Pihak pengelola TI fakultas telah menyadari perlunya pendokumentasian kebutuhan sumber daya TI. Misal nih, berupa surat pengajuan kebutuhan sumber daya hardware, SDM, dan lain-lain. Namun, semua ini belum atau tidak tertib dilakukan. Selanjutnya yaitu jika ada kebutuhan terkait sumber daya TI, pihak pengelola belum mengajukan surat resmi ke manajemen university. Penugasan staf TI juga tidak secara resmi dilakukan. Maka dari hasil tersebut telah dianalisis dan inilah hasil analisisnya. Sehingga dari seluruh rangkaian penelitian tadi dapat disimpulkan bahwa dari penelitian tersebut
hasil pengolahan data bahwa pengolahan infrastruktur TI pada SIUJO, Sistem Informasi Ujian Online Fakultas Teknik di University Y saat ini masih berada pada maturity level 1 berdasarkan framework COVID 4.1. Hal ini menggambarkan bahwa yang pertama, penanganan infrastruktur TI masih bersifat dikelola pada waktu sesaat diperlukan, artinya mendadak hanya pada saat dibutuhkan saja. Belum adanya penjadwalan rutin dan terstruktur. Selanjutnya yang kedua yaitu pengajuan sumber daya TI bersifat sesaat dan mendadak, tidak direncanakan di awal tahun anggaran secara rutin, dan rekomendasi untuk menuju maturity level 3 yaitu AI5 dan AI3 untuk maturity level 4-nya. Nah, dari sini sudah terlihat bahwa untuk mendukung proses bisnis fakultas teknik tersebut bisa dilakukan audit pada domain lainnya sehingga mempercepat menunjang tujuan university. Terima kasih, sekian review yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.